Halo sahabat, selamat datang ke podcast Kepo Yuk. Kembali lagi dengan saya Alifiani Cahyani yang ingin membagikan dua informasi yang penting. Informasi pertama tentang waspada hoax virus corona. Wabah virus corona sudah dinyatakan oleh WHO sebagai virus yang mematikan. Namun, perlu kita ketahui, virus ini bisa dicegah melalui tindakan seperti mencuci tangan, menjaga jarak paling tidak 2 meter, tidak kontak langsung dengan orang yang terkena virus corona, mencuci pakaian yang telah digunakan dan menyemprotkan disinfektan untuk menghalangi penyebarannya. Di tengah-tengah membludaknya berita tentang virus ini, media sosial atau medsos juga ikut membludak karena berita hoax. Kabar dari berita palsu ini atau hoax ramai di WhatsApp, Twitter, Instagram, dan di beberapa media sosial lain. Misal saja, kabar tentang adanya soal tes sederhana deteksi virus corona dalam 10 detik. Selain itu, ada juga kabar berita palsu mengenai bahwa bawang putih bisa mencegah terkena virus corona. Hoax soal bawang putih ini dipicu banyak orang yang mencoba dan menyatakan bahwa dia berhasil mencegahnya. Namun, secara kesehatan bahwasannya mengkonsumsi bawang putih secara berlebihan bisa mendatangkan risiko yang berbahaya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pellet menyebutkan hingga Selasa 10 Maret 2020, pihaknya sudah menemukan 187 kabar palsu atau hoax dengan topik virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data Kominfo, berita palsu yang beredar tinggi terdapat pada periode 27 Januari hingga 2 Februari 2020. Dengan temuan berita hoax menyusul maraknya pemberitaan awal terkait virus corona yang mewabah di Wuhan, China. Temuan ini sempat menurun, namun kembali lagi ke permukaan setelah pengumuman kasus COVID pertama di Indonesia. Johnny mengatakan pembuat dan penyebar hoax virus corona dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara yang membaca berita bohong tersebut. Secara umum pemerintah sudah mengatur sanksi pidana dan material bagi para penyebar hoax dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 45A ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Oke sahabat, kepo yuk. Kita lanjut informasi kedua. Pasti sahabat semua yang di sana sudah merasakan namanya liburan kan? Mungkin dari sebagian sahabat pendengar Kepo Yuk pernah berkunjung ke wisata konservasi kan? Nah, berita kedua kali ini tentang serunya wisata konservasi. Sebelum kita pembahasan, sahabat Kepo Yuk perlu tahu arti dari konservasi. Wisata konservasi adalah wisata yang dilindungi dan dilestarikan sumber daya alamnya agar seimbang atau tidak mengalami kekurangan. Wisata ini menjadi wajah masa depan bagi pariwisata dalam negeri sampai kawasan wisatanya di Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Melindungi yang sudah lama tampak. Wisata konservasi faktanya sudah menjadi bagian dari cakupan besar bagi pariwisata dalam negeri. Dari sebagian kawasan konservasi, beberapa persennya adalah rumah bagi penduduk lokal. Salah satunya di hutan konservasi Bakau, hutan mangrove Kulon Progo, Yogyakarta. Hutan ini memiliki daya tarik keindahan alamnya yang pengunjung dapat lihat setiap saat, namun spot yang paling menarik apabila mengunjungi saat matahari terbenam tiba.
Tidak hanya dilihat saja, hutan bakau menjadi solusi bagi kawasan masyarakat yang dekat dengan pantai agar ombak laut menjadi tenang. Selain itu, terdapat beberapa spesies binatang yang dilindungi untuk menghidupkan ekosistem alamnya juga, menyeimbangkan ekosistem yang akan punah. Hutan mangrove ini awalnya sebagai penelitian dari mahasiswa. Penelitian itu serta didukung masyarakat karena membantu dalam kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu penghasilan dari masyarakat yang tinggal di kawasan itu. Oke sahabat, itu tadi 2 informasi yang saya sampaikan. Saya Altivia Niki Cahyani dari podcast Kepo Yuk pamit undur diri. Terima kasih.